masih dengan Yai Najib dan PLT Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, balik-balik ke masalah tadi Ustaz ya. Ya. Kita ni galak medah-medah kesedekah itu kan. Misalnya nak nganter siapa, nganteri Kepala Kanwil. Lemak sedikit je kita cari pokoknya menduga pempek itu pempek yang paling mahal tapi lemak. Tapi nak nganter siapa? Nganter Cik Maria. Balik pempek 1,000 je itu. Padahal mungkin kalau Kepala Kanwil makan pempek mahal itu sudah biasa itu kan. Benar. Tapi kalau bagi Cik Maria tadi makan pempek yang mahal itu luar biasa. Nah, itu mana hukumnya dinilai sebagai pekerjaan itu dinilai sebagai suatu ibadah atau dianggap sia-sia? Ya, jadi tergantung pada niatnya. Nah, ya kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, bahwa segala amal perbuatan itu diawali dengan niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau niat tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Nah, kita kan bersedekah ini seperti tadi pempek ya. Kita pempek kapan ngenjuk pejabat, ngenjuk uang besar itu pempek yang mahal-mahal, tempanian. Jauh-jauh hari lah tempah dulu pokoknya untuk ini ya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ya kita harus melihat bahwa dalam hakikat agama itu ya, di dalam memberikan sedekah, memberikan infak, sedekah adalah orang yang sangat memerlukan. Itu dalam aturan agama. Jadi kalau kata Rasulullah dalam Al-Qur'an dikatakan lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, itu kan. Jadi jangan kamu mengatakan bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Hakikat beriman itu adalah memberikan sebagian hartamu yang paling engkau cintai kepada orang yang membutuhkan. Itu yang paling kita cintai. Kalau yang tadi ya memang butuh mereka, tetapi ada orang yang lebih membutuhkan lagi, yang pempek lemak tadi. Karena dia tidak pernah merasukkan mak mana lemaknya hidup. Pempek 10.000 beda dengan yang 20.000 ya. Yang 1.000 dengan yang 20.000 beda kan? Nah, jadi oleh sebab itu yang paling kau cintai itu maksudnya apa? Di sini Allah Taala mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita ngenjuk uang itu yang terbaik. Ngenjuk itu. Jangan milah-milih. Kita pilih-pilih, ini untuk ini untuk bos, ini untuk anak buah, itu kan. Nah, inilah terjadi karena niatnya lah beda itu, niatnya beda. Nah, kalau niatnya beda, Rasulullah mengatakan wa innamal likulli imri'in manawa, dan yang kau niatkan itulah yang akan menjadi kenyataannya. Jadi, tapi kalau kita berniat untuk Allah dan Rasul, bahwa melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan nilai yang lebih daripada itu. Itu. Nah, jadi oleh sebab itu ya, artinya ya boleh kita memberikan yang terbaik untuk pejabat, untuk bos kita boleh, tidak jadi masalah. Tetapi tidak ada salahnya kita juga akan memberikan yang terbaik bagi para fuqara wal masakin. Itu kan orang yang membutuhkan. Kita angkat telepon dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Siapa? Apate. Di mana Apate? Kenton. Lah boleh berapa hari puasa ni? Sehari apa boleh 2 hari? 1 hari. Baru boleh sehari ya? Apa dia nak ditanya dengan Ustaz ni? Soal doa berbuka puasa Allah masa puasa. Ya. Dibaca puasa apa sebelum puasa macamnya tu. Macamnya tu sudah buka apa sebelum buka Ya, terima kasih tak. Ya. Okey, makasih ya. Nah, doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, itu kira-kira dibaca sebelum pas kita nak negok banyu itu. Apa sudah negok banyu itu? Ya. Jadi kata Rasulullah dalam satu hadisnya, farhatani lis-shaimin. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama li iftar, waktu dia berbuka ya. Nah, itu waktu akan berbuka itu ada waktu-waktu mustajabah kata Rasulullah. Di saat sekitar 5 menit sebelum ya, itu waktu mustajabah. Makanya Rasulullah selalu berdoa di Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Itu waktu dia ingin berbuka puasa. Jadi banyak-banyak tuh. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, itu doa tuntunan Rasulullah. Nah, doa untuk Allahumma lakas sumtu itu dibaca sebelum kita berbuka. Kenapa dibaca kita sebelum berbuka? Karena ada Allahumma lakas sumtu, ya Allah, untuk mulah aku berpuasa ini. Wa bika amantu, untuk mulai ya Allah aku beriman. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, berkat rezekimu lah aku dapat beriftar, berbuka puasa. Nah, jadi kita membaca doa itu adalah waktu sebelum kita menelan sesuatu dalam tenggorokan kita. Nah, itu. Makanya dalam ajaran agama sebelum melakukan sesuatu harus dengan mengingat Allah. Nah, termasuk berdoa. Itu mengingat Allah. Sebelum kita makan, ingat dengan Allah. Sebelum kita tidur, ingat dengan Allah. Sebelum kita begawe, ingat dengan Allah. Sebelum kita melakukan sesuatu, ingat dengan Allah. Minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan. Nah, jadi doa waktu kita akan beriftar itu luar biasa. Makanya para sahabat-sahabat Rasulullah ketika dia akan beriftar itu selalu banyak-banyak membaca doa. Doa yang diajarkan oleh Muhammad SAW, termasuk doa pada saat kita ingin berbuka puasa. Itu sebelum. Jadi jangan sesudah. Ya kalau sesudah ya enggak sudah enggak kenal. Baik, kita akan telepon berikut. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Pak Apit di Mabang. Pak Apit di Lemabang. Mau nanya ini Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz, saya ini setiap bulan suci Ramadan ini sering diuji tuh. Diuji ini bukan dengan Allah tapi dengan orang lain. Orang ini galak ngaget rumahku, galak ngatoi aku. Ya. Nah, terus kita tanggapnya gimana Pak Ustaz? Pas bulan puasa be apa wong temabit dengan ngatoi itu? Iya, betul Yai. Bulan-bulan lain tak ada mabit wong itu. Tak ada ngatoi. Rombongan malahan dia ngajak tuh Yai. Mabit di rumah itu? Iya, ngajak rombongan. Oh, kalau rumah itu tengah jalan mabitnya itu. Kita nih bagaimana saya nangkap ini Pak Ustaz? Iya, lah berapa tahun wong itu mabit di rumah bulan puasa nih? Tiap tahun Pak Yai. Oh ya, adu ke polisi. Oh, jangan adu ke ustadz ini. Kaki aku ngawak yang polisi itu. Gimana Pak Ustaz? Nangkapinya saya ini lagi puasa, katanya kalau kita marah-marah orang puasa kita batal pahalanya. Tapi tidak maksud buat, tapi orang itu bikin saya emosi Pak Ustaz. Ya, di mana ya Lemabangnya tuh? Di Penyaringan. Oh, Penyaringan sini lah, Ya, aku ngewang yang kita main be Pak Hafid. Beri nasihat buat saya Pak Ustaz. Iya. Makasih Pak Hafid ya. Pak Ustaz. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kalau jadi gawe budak setiap abang puasa aja mabit ngomong dulu aja. Nah, macam mana nanggepnya di mata Islam lah mungkin. Iya, jadi mak ini ya. Di mata agama lah kan. Jadi salah satu makna puasa itu ada artinya kan menahan. Menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan ibadah puasa, termasuk mengurangi nilai ibadah puasa. Ya. Jadi yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari itu kan batal ya. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, termasuk menahan sesuatu yang dapat mengurangi nilai pahala puasa. Nah, itu kan kalau kita sabar terhadap apa yang dilakukan oleh wong tadi, ya dibabitnya terus kita dianu kejauh kan. Nah, itu termasuk nilai-nilai ibadah puasa sudah ada dalam diri kita. Kita dapat menahan, tidak marah, tidak males. Sebab dia ana soim kata Rasulullah. Kalau ada wong yang ngajak bertengkar, omong baik aku soim, aku lagi puasa. Jadi artinya bahwa ajaran Rasulullah ya itu mengajarkan untuk selalu mengingatkan diri kita dan orang lain bahwa kita ada dalam keadaan situasi berpuasa. Nah, kesabaran. Karena apa? Ya, dalam satu maqal dikatakan man sobaru zupiro, siapa sabar berhasil.
Itu kan menahan kesabaran. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat, mungkin Allah menguji kita, menguji sejauh mana kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di saat kita ditimpa musibah, di saat kita sedang dianu kuwok, kita dianjurkan untuk istighfar. Istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin aku pernah berbuat dosa. Itu kan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi termasuk kita menyadari diri bahwa mungkin ini ada dosa yang pernah kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, makanya disuruh untuk istighfar. Rasulullah istighfar dalam sehari itu 70 kali beliau istighfar. Walaupun beliau itu maksum, enggak kati dosa. Tapi dia istighfar 70 kali sehari semalam. Nah, kita ini kan banyak sekali perbuatan dosa, baik sengaja maupun tidak disengaja. Makanya yang paling baik itu adalah kita beristighfar kepada Allah terhadap perbuatan kita yang dilakukan selama ini. Nah, mungkin Allah mengingatkan kita, hai si fulan, kau tuh banyak dosa. Supaya kau banyak-banyak ingat beristighfar kepada Allah, gitu kan. Nah, mungkin kita tahu yang mabit itu siapa, misalnya kan. Nah, kalau kita tahu si Anu, si A misalnya, kita gari rumahnya, tapi jangan emosi, tidak ya. Mungkin dia pengen dia tuh kepengen kita tuh sama-sama dengan dia, supaya nyambung silaturahmi. Mungkin ada sesuatu yang ingin bicara ke dia, dengan kita, apalagi bangun sahur di mabit dia kita, ya. Nah, itu. Nah, jadi sambung silaturahmi. Mungkin dia merasa kalau mau langsung bertemu sama kita takut. Paling-paling melalui kode-kode macam itu. Nah, itu ya. Sama cak nak maling. Nah, jadi nak masuk membabit dulu betul. Jadi bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga hambaku itu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, jadi mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya, datangi, tidak apa-apa. Bila perlu ngajak yai. Nah, kapan datang tadi? Bawa Anda apa bawaan pempek. Mungkin dia kunjuk pempek dia kan ada rezeki. Nah, mungkin dari sana dia akan terasa tergugah, itu kan. Membawa sesuatu. Gawat batu babitan dia tu lah. Jangan kalau batu babit ke lagi namanya. Mana agak nganter ke batu gawat kau. Kata Rasulullah ini jadi iringi perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Jadi iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dan berbuat baiklah kepada sesama manusia. Nah, itu kan. Nah, itu jelas itu kan. Itulah Pak Hafiz kalau jawaban dari seorang ustadz. Nah, kalau jawaban dari Yai Najib, aman dia mabit rekam. Mabit rekam. Ada polisi. Itu juga saya itu kan. Aman jawaban dari Ustadz Denny itu sabar. Jawaban aku rekam itu. Apa dia kendaknya tiap tahun nak mabit, kamu tak tiap hari. Ada lagi Jadi kalau ada orang menzolimi kita, wong kalau ke kita, itu menghapuskan dosa kita itu. Menghapuskan dosa. Jadi dosa kita itu diambil oleh dia. Pahala kita bertambah. Nah, itu. Nah, jadi artinya segala sesuatu itu jangan kita berprasangka jelek. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau anggap itu jelek itu baik bagimu, kata Allah. Dan boleh jadi yang kau anggap itu baik itu jelek bagimu. Nah, jadi kita tidak boleh berprasangka terhadap apa yang terjadi pada diri kita ini. Jadi kita prasangkakan positif. Semua yang tertimpa pada diri kita itu ini ada nilai-nilai ritual, ada nilai positifan yang ada pada diri kita. Dan termasuk juga kita menanggapi masalah-masalah hidup, termasuk yang galak mabit tadi. Itu kan. Aku tuh heran ngapa nak tiap tahun itu Ustaz, coba tiap hari. Itu tadi. Pecah rasa melempar di mana di Mekah itu melempar jumroh. Nah, balik ke masalah pengeras suara tadi. Jadi kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan yang pacak nonton ini jangan dijadikan permasalahan pengeras suara tadi. Benar. Jadi boleh intinya disuarakan cuman di waktu-waktu tertentu. Nah, apalagi kaget biasanya Ustadz musim parak-parak puasa, parak-parak hari raya kaget kan banyak amil-amil zakat ini sudah berkumpul di masjid. Nah, terkadang
misalnya dia berkumpul jam 8, nah mulai jam 8 tu lah dia ngeras ke Suara ayat suara. Quran, Macam-macam lah. Entah. Iya. Ya memang sih, memang yang dibunyi ketu tu tidak mungkin lagu dangdut Ya, itu kan. iya. Yang dibunyi ketu pastilah nada-nada Islami Ya, itu kan. betul, Cuman dia betul. mungkin bisa lebih diatur lagi itu. Betul. Nah, itulah. Jadi edaran Surat Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu ya. Jadi ngatur tentang suara volume azan, volume masjid. Ya. Toa itu ya. Toa. Ya, Bukan jadi- volume azannya, tapi bukan volume azan masjidnya. bukan ya. Volume toa. Volume toa itu. Volume toa itu yang diatur itu. Jadi bahkan ada waktu kita mengaturnya di luar ya, untuk suara luar, ada suara dalam itu yang Ya. diatur. Nah, itu yang diatur. Nah, jadi bukannya kita ngatur azannya bukan. Azan tidak diatur karena memang itu adalah tuntunan syariah ya. Ya, yang diatur oleh Bapak Menteri kita ini adalah sebelum azan, sesudah azan, ya. Waktu sholat berjamaah, waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur tadi asar misalnya kan, itu kan imam tidak bersuara kan? Ya. Ah, itu jadi bersuara ya cukup di dalam baik. Ya. Ya. Kalau waktu isya, maghrib, isya, subuh kan suara ada. Nah, boleh tidak apa-apa nak dianukan itu. Ya. Iya, suara di luar tidak apa-apa. Tapi waktu kita berzikir bersama itu cukup di dalam. Kan itu kan. Jadi diatur keberadaan volume suaranya tadi ya. Nah, itu. Kemudian kalau seperti yang Yai contoh ke tadi waktu menjelang hari raya Idul Fitri banyak pengurus amil ini kan untuk menyemarakkan supaya orang banyak-banyak membayar zakat secepat-cepatnya itu. Ya itu silakan saja, tetapi jangan ada unsur penggangguan dengan masyarakat lain. Ya. Aku takutnya ada alung sakit, tidak ya? Takut sakit ini kan kalau suara-suara apa yang bisa mengganggu ketenangan itu kan bisa lebih sakit. Ya. Nah, itu kan. Jadi diatur baik. Nah, itu diatur. Nah, seperti hari raya itu bayar zakat kan kita sudah ngumum ke bila perlu zakat itu dijemput bola. Ya. Jadi digedor. Digedor. Ayo Bapak Ibu bayar zakat. Benar. Ingat ke macam itu. Kan itulah tujuan amil. Jadi Jangan nunggu, amil itu pegawai jangan nunggu baik. Amil itu dia jemput bola. Jemput bola. Nah, itu pekerjaan amil. Makanya amil mendapat sebagian daripada hasil zakat. Itu karena apa? Mustahiknya masuk amil. Ya. Karena dia begawe. Iya, tidak berdukungan baik. Nah, itu kira-kira. Baik, pemirsa Palembang TV di mana baik berada, masa kita tunggu kebersamanya di 380022, tapi sudah yang siko ini.